Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Danugraha dari Teknik Geofisika, Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah geotomografi mengenai aplikasi tomografi seismik waktu tempuh di zona sesar aktif. Tomografi lokal, zona sesar aktif Yamazaki, Jepang. Pencitraan struktur kecepatan seismik 3 dimensi bawah permukaan di sekitar zona sesar aktif, terutama yang berlokasi di darat, bertujuan untuk menentukan geometri sesar, zona lemah, zona fluida, dan penentuan ulang atau pemutahiran lokasi hipocenter gempa secara akurat sebagai usaha untuk mitigasi bencana pada zona tersebut. Salah satu contoh yang pernah kami kerjakan yaitu sistem sesar Yamazaki yang merupakan sesar aktif yang terletak di bagian barat daya Jepang, memanjang mulai daerah Okayama sampai ke Hyogo sepanjang 80 km dengan tipe sesar menggiri left lateral strike slip. Sudah sekitar 1100 tahun belum pernah terjadi gempa yang merusak yang diakibatkan oleh aktivitas sesar ini. Data gempa mikro yang kami peroleh itu sebanyak 16.797 dengan koefisien waktu tiba P dan S yang baik dan jelas, menghasilkan 174.271 fase waktu tiba P dan 154.406 fase waktu tiba S yang digunakan sebagai input untuk proses inversi travel time tomografi untuk mencitrakan struktur kecepatan seismik 3 dimensi yang meliputi PPPS, rasio PPPS, dan Poisson rasio di sekitar sistem sesar Yamazaki. Berikut salah satu tahapan dari proses tomografi waktu tempuh Yang pertama adalah parametrisasi model, kemudian kita juga melihat distribusi event dan stasiun. Nah, ini merupakan peta area studi inversi tomografi pada zona sesar aktif Yamazaki di barat daya Jepang, di mana titik hitam ini merupakan representasi dari distribusi epicenter gempa, tanda bulat biru merupakan parametrisasi model grid node, dan segitiga hijau merupakan stasiun seismograf pada area studi. Garis-garis sesar digambarkan dengan warna merah. Berikut contoh tomogram PP, tomogram PS, tomogram rasio PPPS, dan tomogram Poisson rasio untuk penampang vertikal masing-masing parameter kecepatan tersebut di zona Yamazaki, Jepang. Warna biru untuk nilai PP dan PS tinggi, warna merah untuk nilai PP dan PS rendah. Lingkaran hitam itu merupakan hipocenter. Nah, kita lihat di sini ada distribusi hipocenter, terutama untuk gempa-gempa mikro, itu kita namakan zona seismogenik di mana lokasinya pada zona PP tinggi, PS tinggi kemudian juga PPPS-nya rendah dan Poisson rasionya juga rendah. Nah, di bawah zona seismogenik zone kita amati ada nilai PP yang rendah, kemudian nilai PS yang rendah, kemudian nilai PP per PS rasio yang tinggi, kemudian nilai Poisson rasio yang tinggi yang berada di bawah zona seismogenik yang kemungkinan kita interpretasi sebagai fluida atau material panas pada kerak bawah yang bisa mengganggu atau mengubah deformasi sesar dan mempengaruhi akumulasi stres batuan di zona tersebut pada waktu yang cukup lama sehingga hal ini hasil dari inversi tomografi bisa kita gunakan sebagai salah satu informasi ataupun input untuk usaha mitigasi bencana gempa di suatu zona sesar aktif. Demikian materi kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.